Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, Bapak harap kalian benar-benar baik-baik saja dan benar-benar siap untuk mengikuti devosi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Tuhan supaya pagi ini kita sama-sama diberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga devosi kali ini boleh menjadi lema dalam hidup kita dan juga boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kami beristirahat dan kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Dan pagi ini Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan ini boleh membekas di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati dan kami beroleh kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati waktu kami ini Tuhan, haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Lukas 23, ayatnya ke-33 hingga yang ke-43. Karena kita tidak bisa membaca secara bertanggapan, maka Pak Triman akan bacakan seluruh ayat ini dan kalian cukup mendengarkannya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, jika kita diajak untuk mendeskripsikan kata salib, pasti secara beruntun yang akan muncul dalam benak kita adalah beberapa kata berikut: kudus, Kristus, kekristenan, penebusan, atau mungkin juga Paskah. Kenyataannya, salib ini tidak bermakna demikian sebelum kisah penebusan Kristus terjadi di abad pertama. Salib adalah salah satu jenis penghukuman yang diberlakukan oleh kerajaan Romawi kepada para pembangkang dengan tingkat penderitaan yang sangat mengerikan dan juga memalukan. Seorang yang akan melalui penghukuman tersebut di depan umum akan ditelanjangi, dicambuk, dan dipaku tangan dan kakinya pada kayu yang berbentuk T. Proses penghukuman ini sangatlah tidak manusiawi ya, dan juga ini pasti sangat ditakuti oleh warga Romawi. Bahkan ada yang menyebutnya dengan kata hina ya. Salib ini adalah penghukuman yang sangat hina, begitu. Nah, berdasarkan devosi sebelumnya, kita menyadari bahwa Kristus adalah leading actor dari kisah karya keselamatan yang Allah Bapa rancangkan untuk penebusan. Ini adalah
peran utama yang hanya bisa dilakukan oleh Kristus tanpa peran pengganti atau pemain cadangan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa peristiwa penebusan tersebut skenarionya harus melalui penghukuman salib? Kenapa Tuhan memilih jalan terberat jika ada jalan lain yang lebih mudah? Sebuah ungkapan mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, atau banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ternyata ungkapan ini tidak berlaku untuk proses penebusan yang harus dilewati oleh Kristus. Satu-satunya cara yaitu adalah mengalahkan maut melalui proses penyaliban. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan sebuah nubuatan yang menggambarkan suatu peristiwa yang akan dialami oleh Kristus, yaitu ia akan diremukkan oleh si iblis. Suatu kondisi fisik yang menderita harus dialaminya. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan di malam sebelum ia ditangkap, ia bergumul dalam doanya kepada Allah Bapa. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa Kristus tahu benar seperti apa proses yang akan ia lalui, karena ia Maha Tahu dan juga ia harus memilih untuk taat dan berserah. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Menjalankan kehendak Allah Bapa adalah karya keselamatan. Berarti Kristus harus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk mau datang ke dunia. Pada saat Natal pun kita memahami bahwa Kristus lahir dari Roh Kudus, namun dengan tubuh seperti fisik manusia pada umumnya. Dengan kata lain, Kristus turut merasakan penderitaan dan juga rasa sakit. Ia peka terhadap setiap sahutan masyarakat Romawi yang mengolok-oloknya dan merasakan perihnya dan dalamnya luka fisik yang harus ditanggung dalam proses penyaliban ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Selain memiliki natur manusia, Kristus juga tetap memiliki natur keilahiannya. Ia hidup kudus dan melawan godaan berbuat dosa. Ia yang dicobai tetapi tidak pernah jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan, godaan dari si iblis selama 40 hari 40 malam saat Yesus berpuasa pun tidak dapat menggoyahkan ketaatan Yesus. Ia tetap taat dan berintegritas sampai pada masa pelayanannya. Ia melawan kemunafikan para pemimpin agama dengan otoritas dan penuh keyakinan pada kebenaran yang ia nyatakan melalui dirinya sendiri. Namun, karena misi penebusan dalam dirinya dan juga natur dosa manusia, pada saat itu yang dimaksud adalah penduduk Romawi ya, Yesus disalahpahami oleh hampir seluruh orang di zaman itu. Yang awalnya Yesus dieluk-elukan, di kemudian hari ia malah ditangkap, diolok-olok, diadili, disiksa, dan bahkan disalibkan, mencapai titik penghukuman paling keji di masa itu. Anak-anak, ini merupakan sebuah kenyataan yang sangat miris. Kristus datang dengan status sebagai anak manusia dan satu-satunya manusia yang hidup kudus, benar dan juga tidak bercela, harus mati dengan penghukuman seorang penjahat. Dihukum atas dosa yang tidak pernah ia lakukan. Mengapa? Karena ini semua masuk dalam rencana karya keselamatan Allah.
seperti yang diungkapkan dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Yesus datang untuk menggantikan kita dalam menjalani penghukuman tersebut. Ia datang untuk melawan maut yang menjadi upah dari perbuatan pelanggaran manusia. Dan hanya Yesus yang sanggup, layak, dan bisa melakukan hal tersebut. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lukas 24 ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Selain itu juga dituliskan dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Anak-anak, kemenangan Yesus atas dosa juga merupakan kemenangan atas maut. Ia tidak selamanya berada dalam lembah maut, tetapi menaklukkan maut tersebut dengan bangkit dari kematian, dengan tubuh yang penuh kemuliaan, dan tubuh yang nyata bisa dirasakan oleh panca indera manusia sesuai dengan yang ia ungkapkan dalam Lukas 24 ayat 7. Bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya membawa damai sejahtera dan menjadi kabar baik bagi setiap orang yang percaya dari zaman tersebut hingga masa kini, di mana Injil tersebut terus disebarluaskan sampai ke seluruh penjuru bangsa. Anak-anak, mari di dalam masa atau momen Paskah ini, kita sama-sama merenungkan makna kebangkitan Kristus ini, makna penyaliban Kristus ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hidup yang diperbaharui, mindset yang diperbaharui, dan hidup kita mampu menjadi saluran berkat bagi lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, di kelas, dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami boleh meniru satu sikap yang Tuhan telah tunjukkan. Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami memiliki hati yang mau diajar, yang boleh taat, yang boleh rendah hati, sehingga kami Tuhan boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Tuhan, hamba berdoa kiranya di momen-momen Paskah ini Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melihat karya penebusan-Mu, dan kami boleh memaknainya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam kelas-kelas kami pun kami masih mengingat firman yang sudah kami renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.